Bentar Bapak Ibu, saya barusan masuk dulu pakai ini akun UPI supaya bisa masuk. Ya, baik. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Baik. Saya langsung share screen ya. Saya menampilkan di Damba, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya akan masuk kelas. Saya akan cek perkembangan dari masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini satu contoh nih ya, Bu Herawati. Bu Herawati, nanti yang bagian yang kosong ini, itu yang bagian yang sudah ada centrangnya, itu berarti sudah dikerjakan dan terekam di dalam sistem ini. Nah, bagian yang kemudian masih kosong berarti belum dikerjakan. Ya, Bu Herawati, saya akan cek. Upload yang tugas LK03 berarti belum ya? Bu Herawati hadir? Belum. Bu Ruminten. Bu Ruminten, saya akan cek dulu. Bu Ruminten sampai umpan balik sesi 2 ya? Ya. Oke, berarti benar ya. Terus nah, ini ada Pak Basirwan, Pak M. Hasbihani, ada nggak sekarang? Nggak hadir ya, kayaknya. Kalau nanti misalnya kosong kayak begini, ya ini ya berarti ini belum mengerjakan seluruh apa namanya, seluruh bagian gitu. Terus ini kalau yang Vicon ini, kalau mau supaya tercentreng, tinggal Bapak Ibu ini aja klik ya di Vicon itu. Nanti kalau sudah klik, nanti sudah balik lagi gitu ke ini. Karena ini kalau tidak diklik, berarti dia akan kosong begini. Kalau diklik kayak Bu ini, Pak Sandi ya, ini sudah diklik sehingga akan tercentang ya. Bu Tiaswati, ini yang satu klik, yang dua belum, ini silakan saja. Kemudian Pak Zulkifli juga masih kosong. Ini Bu Dina Makrifah ya, baru sampai sini. Kemudian Pak Asep Parwan masih kosong. Ini kalau kita lihat rata-rata ini sudah sampai, ada yang sampai umpan balik sesi 2 ya, artinya sampai hari ini itu sudah selesai karena besok baru bisa buka untuk yang sesi 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita lihat lembaran kedua yang sudah selesai sampai umpan balik tadi sudah 8 ya. 9, 10, 11, 12, nah baru 12 ya. Jadi Bapak Ibu baru 12 menyelesaikan sampai umpan balik tahap 2 ya. Nah ini mudah-mudahan nanti yang belum kayak begini itu segera bisa mengejar ya, karena untuk minggu sesi 3 bisa kita buka mulai besok, dan jadwal kita secara keseluruhan itu di tanggal 26 April ya. Artinya yang baru ya, ini ada yang apa
apa namanya, Pak Nandi nih suka bocor nih. Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Sudah sesuai? Pak Gianto hadir, Pak Gianto? Pak Made Trisna hadir? Pak Made? Pak Made baru sampai upload tugas. Harusnya tugas LK2 ini ya, ini salah ininya. Harusnya tugas LK2 ini. Mungkin saya betulkan aja sekalian. Oh benar, LK3 ya, karena LK2 itu yang di sesi 1 ya. Baik, barangkali itu secara sekilas, saya stop screen dulu. Nah baik, silakan Bapak Ibu terkait dengan LMS-nya, kalau ada kendala atau ada yang mau disampaikan silakan sebelum nanti kita masuk ke pembahasan beberapa hal ya terkait dengan materi kita. Silakan, ada yang mau disampaikan? Baik Pak, mohon izin Pak. Bu Yani, silakan Bu Ya. Yani. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ada yang mau saya mungkin perjelas ya Pak Widi, Ya. terkait dengan diseminasi Pak. Ya. Terkait dengan diseminasi itu, apakah tadi Bapak Ibu bilang dari sekolah lain, itu apakah boleh kalau dengan teman-teman sendiri Pak, satu sekolah atau ada apa syaratnya harus berapa orang jumlahnya? Kalau dari caranya tadi udah Bapak sebutkan dengan daring ya Pak ya, boleh dengan daring ya Pak. Terus mohon izin Pak, ini waktunya sepertinya ya memang jatuh di libur Lebaran ya Pak ya, karena 7 hari dari tanggal 20 kita terakhir tanggal 26 ya Pak ya, itu baru diseminasi. Nah itu bagaimana tentang diseminasi yang tadi. Terus mohon izin Pak, kalau ada yang LK berapa saya lupa, ini kebetulan saya juga belum, terkait dengan perhitungan PH. Boleh nggak kiranya kalau kita itu tulis tangan, kemudian kita foto, kita upload gitu Pak. Ya mungkin itu aja Pak yang saya tanya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yani. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk yang diseminasi ya, itu kan jadwalnya berarti mulai tanggal 27 April ya. 27 April, kemudian situ ada mungkin ada Lebaran juga gitu. Iya. Intinya Bapak Ibu dikasih waktu 1 minggu ya. Kemudian 1 minggu itu bisa dimanfaatkan saja dalam 1 hari, saya kira nggak apa-apa, atau 1 waktu lah mungkin sejam misalnya begitu. Kemudian pelaksanaannya itu bisa daring, kalau mau luring juga silakan saja, bisa daring, mungkin juga bisa dengan teman-temannya, mungkin satu SMA itu ada 3 guru, saya kira 3 guru juga cukup gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan sekolah yang lain, sesama peserta ini juga boleh gitu. Ya, sehingga intinya bahwa di dalam proses pembelajaran itu untuk
menyempurnakan ya sampai 100%, itu Bapak Ibu harus menyampaikan kepada orang lain gitu. Baik. Jadi hasil penelitian kira-kira begitu. Kalau belum menyampaikan kepada orang lain itu kira-kira baru 80% gitu penyerapannya. Nah, ini saya kira juga menjadi bagian untuk kemudian kita coba laksanakan sesuai teori itu, sehingga mudah-mudahan ketika Bapak Ibu nanti menyampaikan walaupun kepada 2-3 orang temannya gitu, itu akan semakin dikuasai materi ini. Apalagi nanti kalau teman-temannya itu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Bertanya begini begitu kan Bapak Ibu otomatis berpikir tuh untuk memberikan jawaban kan gitu ya. Nah, di situ akan semakin semakin banyak yang Bapak Ibu kuasai. Kira-kira itu Bu Yani. Iya. Jadi tidak usah ya. Iya, dari diseminasi itu apakah nanti dilanjut dengan membuat laporannya, Pak? Mungkin yang saya bingung format laporannya itu seperti apa atau bebas atau bagaimana, Pak? Ya, intinya membuat laporan nanti format laporannya mungkin coba kita ini aja ya supaya sama persepsi kita coba saya tayangkan di panduan ya. Saya juga. Iya Pak, iya baik Pak. Maaf kalau dari panduan saya belum lihat Pak. Ya, coba di panduan ada enggak? Oh iya. Saya coba buka panduannya. Ini agak ke atas ya, dulu pernah saya share di grup itu. Oh ini modul ya. Bukan. Itu kodanannya. Kita coba buka bersama-sama ya Bapak Ibu. Di Bapak itu kodanan ora ya? Itu kodanan. Saya buka modul, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Terlihat, sudah ya? Pak, sudah Pak. Oke, Sudah kita Pak. coba lihat di bagian diseminasi ada enggak? Nah ini Bapak Ibu ya. Setelah pelaksanaan secara online, saudara memiliki keharusan dalam melakukan diseminasi minimal 5 orang rekan sesama guru di sekolah atau antar sekolah atau di KKG, MGMP ya komunitas lainnya. Kemudian jangka waktu untuk selesainya tindak lanjut diseminasi hingga mengumpulkan upload laporan adalah 1 minggu, yaitu sebelum diterbitkannya sertifikat. Pengumpulan laporan tidak lanjut diseminasi sebagai syarat untuk dapat mengunduh sertifikat atau surat keterangan secara daring dari dan mandiri. Template laporan dan wadah pengumpulan laporan tersebut sudah tersedia di LMS dalam sesi diseminasi. Ya, jadi template-nya udah ada, Bapak Ibu. Jadi ini poin pentingnya adalah ini minimal 5 orang, bisa dari satu sekolah, bisa antar sekolah gitu. Jadi caranya bisa jadi Bapak Ibu join saja gitu. 2 sekolah kan, kalau satu sekolah kadang-kadang kan guru kimia cuma 3 orang ya. Kalau ada 5 orang saya kira cukup. Itu kemudian template laporan jangka waktunya 1 minggu, berarti mulai tanggal 27 kalau saya lihat 27, 28, 29, 30 sampai tanggal 1 Mei, 2 Mei, 3 Mei ya mungkin Bapak Ibu kira-kira punya waktu 27, 28, 29, 30 lah gitu. Takbiran Pak. Ya. Tanggal 1 Mei Mas sudah takbiran ya. Mohon izin Pak, boleh didiskon nggak Pak? Karena kan lebaran ya Pak ya. Ya kan, yang penting ini aja satu waktu, tidak harus per hari itu. Jadi Ibu bisa melaksanakan tanggal 27 boleh. 27 aja sudah sore atau itu. malam boleh, tanggal 28 boleh gitu. Iya, ya, oke. Satu kali saja berarti. Terhitung sama laporannya 1 minggu ya Pak?
Ya, gitu. Oh, Ini laporan sip. selesai dalam waktu 1 minggu ya, sebagai syarat Oh, untuk iya. sertifikat gitu. Nah, kira-kira itu. Nah, kita coba ke sini, template-nya mudah-mudahan sudah ada di sini. Oh, ini ada nih, penjelasan umum diseminasi juga ada di sini. Ya, mohon maaf Pak, saya belum sampai sana, belum lihat Pak. Terima kasih. Memang belum bisa membuka ya? Iya Pak, benar. Terima kasih Nah, banyak ini Pak. sama ya, 5 orang jawab, dan seterusnya. Oke. Terus template-nya kita coba cek, template-nya udah ada belum? Nah, ini unduh template. Saya sudah download Pak, template-nya Pak. Sudah ya? Sudah. Nah, ini template-nya ya. Oh. Saya kira yang sudah download bisa di-share aja Pak di grup, nggak apa-apa. Iya, Iya, oke Pak. Pak Made, Iya, siap. share. Pak Nandi, Pak Nandi. Nah, ini Ya. laporannya kayak gini, isinya kayak gini gitu. Ya. Ya. Ya, mohon maaf Pak, satu lagi tadi yang perhitungan yang apa tugas LK berapa ya? Yang ada perhitungan PH itu loh Pak. Ya. Itu apakah boleh kita membuatnya dari tulisan aja gitu Pak, nggak diketik, tulis tangan. Terus nanti kita upload gitu Pak. Bagaimana baiknya Pak? Ya, bisa Bapak Ibu. Jadi yang penting kan di dalam tugasnya itu saya sudah berikan panduannya ya. Berikan panduannya. Kemudian justru kalau misalnya ya ini tugas yang misalnya ini yang ini aja. Ini sudah. Nah, ini misalnya tugas kayak gini ya. Ini coba lihat ini Bu. Maaf, share screen-nya terhenti, Pak. Oh, gitu. Bentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, saya share screen dulu. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, saya misalnya mau menilai ya. Ini Bu Wayan ya, Wayan Eka Pratiwi, Bu Wayan Eka Pratiwi ini kan beliau menggunakan PDF ya, uploadnya PDF. Kalau PDF itu memudahkan saya karena saya langsung bisa melihat gitu. Saya langsung bisa melihat di sini. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu formatnya, ini kan Word ini formatnya. Ya, kalau formatnya Word di Bu Putu Sri Astika ya. Nah, ketika saya buka begini, saya harus download dulu. Ya, jadi di sini nggak muncul gitu. Nah, makanya dari sini saya sarankan Bapak Ibu ketika mengirim tugas ya itu bisa dibuat dalam filenya PDF gitu. Ya, dibuat dalam filenya PDF. Yang sudah terlanjur gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, sudah terlanjur nggak apa-apa. Ini kalau sudah terlanjur, ini saja, saya tambah kerjaan saja, harus download, harus ini. Kalau kayak gini, Bu Siska ini kan PDF ya, dia langsung muncul gitu. Nah, gitu. Jadi kalau yang PDF langsung muncul, yang ini, yang Word saya download dulu gitu. Ya kayak begini ya, ini kan Bu Diana nih, pakai ini saya buka di sini nggak muncul gitu. Ya, tapi saya harus download dulu, saya klik dulu. Nah, nanti baru saya bisa baca ininya, pekerjaannya gitu. Nah, jadi maksud saya terkait dengan yang Ibu Bu Yani tadi ya, Bu siapa? Yani Pak. Bu Yani tanyakan itu sangat boleh Bu pakai ini, ditulis tangan boleh. Iya. Nanti dibuat PDF. Simpannya dalam file PDF. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Dalam file PDF. Iya, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Widi. Baik, terima kasih Bu Yani. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan LMS-nya ya.
kita belum membahas ke materinya. Oke. Ya. Maaf Pak, Assalamualaikum. Bu Yunita, waalaikumsalam. Silakan. Yang Bu Yunita. LK4 itu kalau nggak salah tadi saya baru kumpul itu yang bisa diterimanya hanya dalam format Word Pak. Oh gitu. Iya, tadi kan awalnya saya terbiasa ke PDF. Nah, tapi tadi waktu mau ngumpul nggak bisa, tertolak. Pas saya lihat, oh hanya doc. Jadi dirubah lagi tadi untuk yang LK4. LK4 ya. Coba. Ya, Pak. Saya akan cek ya. Kalau perintahnya dibuat PDF semua, kita tahu, Pak. Bisa enak langsung buat. Di LK4 ya. LK4. Ini ya. Iya, LK4 Pak. Mungkin apa rambut itu. Hanya doc kalau tadi saya baru ngirim tadi siang jam 11-an. Nah, iya, doc. Dok, terus mana yang ada tulisan PDF ini? Ya, segini itu berarti pesawat belakang baru sampai satu tadi. Saya nyari PDF supaya bisa yang PDF bisa ini. Tadi ada Pak di dokumen file. Di atas tuh dokumen file. Sudah terchecklist. Nah ini, itu udah terchecklist PDF Word. Tinggal save aja. Oke, berarti saya save ya. Tadi kan ada saya ketik kayaknya. Oh, udah saya ketik di sini kan? Baik, jadi sekarang LK4 itu Bapak Ibu bisa mengirim dalam bentuk file Word ya, Doc, sama file PDF bisa. Kalau yang sudah Pak, boleh diganti. Yang sudah mah nggak apa-apa Bu, biar aja. Jadi yang sudah Bapak Ibu kirim dalam bentuk Word, saya kira nggak apa-apa. Sudah nggak usah di ini lagi, nanti Bapak Ibu nambah kerjaan lagi. Jadi yang setelahnya itu nanti pakai PDF, nanti yang LK berikutnya nanti saya cek, mudah-mudahan di PDF-nya bisa kita ini masukkan. Begitu ya Bu Yunita ya. Kalau yang LK4 Bu Yunita mau nyoba file PDF, silakan dicoba aja. Mudah-mudahan sudah ini. Jangan lupa di refresh dulu. Oh iya Pak, dikirim ulang aja nanti Pak. Ya, sambil nyoba-nyoba nanti kalau udah. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang lain lagi. Karena kalau LMS itu memang kita harus melihatnya dari pengguna. Kalau dari kami kayaknya sih sudah sempurna gitu. Tapi dari pengguna nanti kita baru tahu, oh perlu ada yang terlewat, ada yang kurang gitu.
Pak Made, ada yang mau disampaikan, Pak Made? Oh iya, Bu. Terima kasih Pak Silakan, Pak Dr. Made. Puji ya. Mungkin saya sedikit Pak. Ya. Ini terkait materi Bapak. Jadi selama ini saya mengajarnya ini mungkin minta petunjuk gitu loh Pak. Ya. Mohon petunjuk terkait dengan teori asam basa termasuk garam gitu loh Pak. Selama ini saya memahaminya untuk garam atau misalnya zat elektrolit kan ada yang kuat, ada yang lemah begitu Pak. Ya. Untuk garam lemah, memang dia istilahnya tidak ada Pak ya, garam lemah Pak ya. Sebab seperti hidrolisis garam ini kan ada yang terhidrolisis sebagian, ada misalnya hidrolisis kation, ada hidrolisis anion itu Pak. Yang terdiri dari lemah, sementara ini saya kok berpikirnya dia mengalami kesetimbangan gitu loh Pak untuk ionisasinya atau hidrasinya. Atau saya yang salah konsepnya itu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Baik, terima kasih Pak Made. Oh iya, sama-sama Pak. Bapak Ibu, kita masuk ke materinya ya. Mungkin sebenarnya terkait dengan pemahaman materi ini itu harapannya sih diskusi-diskusi kita itu juga terjadi di forum diskusi ya. Nah, saya lihat di forum diskusi yang di LMS itu masih sifatnya belum kan yang sifatnya diskusi materi. Tapi saya kira nggak apa-apa kita diskusikan di ini Vicon ini. Mungkin saya mulai dari yang mendasar ya. Pertama, kenapa kemudian saya menggunakan istilah pembelajaran berbasis intertekstual ya. Dan strategi pembelajaran ini itu memang secara umum Bapak Ibu tidak dapatkan mau di dalam negeri maupun di luar negeri ya, kecuali dari kami di UPI yang mengembangkan, dan saya dengan tim itu sudah mengembangkan sejak tahun 2007 ya. Ini saya lihat ada beberapa mahasiswa saya juga yang sudah jadi ini guru kayaknya ya. Saya kenal beberapa namanya. Ya, itu sejak tahun 2007 kami mengembangkan, dan memang dalam menyajikan materi kimia itu dalam diskusi-diskusi di penelitian pendidikan kimia itu hampir semuanya sekarang sepakat gitu menggunakan 3 level representasi itu gitu. Jadi kimia itu kalau selama ini kita kan sering mengatakan ya, atau kita dapat ini kimia itu abstrak gitu. Ya, kimia itu sulit karena abstrak gitu. Padahal kimia itu ya pasti konkret gitu. Nah, konkret ini kita wujudkan dalam level makro itu. Saya lihat dalam beberapa diskusi Bapak Ibu rupanya agak ini juga baru kali ini belajar kimia kok diawali dari data dulu gitu. Harus percobaan dulu, harus menunjukkan data dulu. Ya memang sejatinya membelajarkan kimia mah harus begitu. Jangan sampai kita belajar hidrolisis cuma dikasih rumus-rumus kemudian menghitung pH gitu. Itu mah belajar matematika, bukan belajar kimia gitu. Jadi harus fenomenanya yang kondisi keadaan nyatanya seperti apa. Nah, baru dari situ kita mempelajari di level partikelnya, level molekulernya. Nah, disitulah kalau di level molekulernya atau submikroskopisnya, itulah yang membedakan dengan mata pelajaran IPA yang lain. Gitu. Bapak Ibu misalnya kalau belajar biologi ya, itu biologi itu dulu yang paling kecil dia sebut sel gitu. Sekarang yang paling kecil mungkin di biologi itu dikenal dengan DNA gitu, RNA gitu. Dalam konteks kimia ketika kita belajar molekul ya, maka DNA RNA itu kita sebut sebagai giant molekul, molekul raksasa gitu. Ya, artinya menurut orang kimia itu struktur DNA itu besar sekali gitu. Menurut orang biologi itu udah yang paling kecil. Begitu ya. Sehingga di level submikroskopis inilah kita kemudian bisa menjelaskan perilaku-perilaku yang terjadi di level makro gitu. Ya, singkatnya begini. Jadi kalau misalnya kita cek ya, kita cek yang
garam bersifat netral gitu ya, misalnya NaCl. Nah, NaCl itu kan kalau dia bersifat netral, itu kan kalau kita uji menggunakan indikator kan menunjukkan sifat netral, tidak asam, tidak basa. Maka setiap orang yang mau belajar, ya, yang memiliki curiosity, ya, memiliki keinginan tahuan yang tinggi, pasti akan bertanya, mengapa begitu? Mengapa kalau garam NaCl kok netral, kalau garam ini kok bersifat asam, garam ini bersifat basa, gitu, dengan indikator-indikator gitu. Nah, jawaban mengapa itu pasti masuknya ke level submikroskopis gitu. Nah, level submikroskopis itu kan partikel molekuler gitu, kan nggak bisa dilihat secara langsung, maka harus dibuat simbolnya. Kita tidak bisa melihat atom natrium atau ion NH4 positif, ya, supaya mudah, maka kemudian disimbolkan. Ion amonium itu simbolnya NH4 positif, ion natrium simbolnya Na positif gitu. Tetapi kalau kemudian simbol duluan sebelum level submikro, itu akan bisa banyak salahnya gitu. Ya, banyak salahnya dan kemudian juga mengabaikan makna dari simbol itu gitu. Nah, ini nanti di dalam pembelajaran lain itu akan banyak contohnya ya. Saya contoh misalnya Bapak Ibu ketika menggambarkan benzin gitu ya. Menggambarkan benzin. Benzin itu kan kadang-kadang digambarkan dalam dua struktur ya. Karena dia mengalami resonansi kan. Dua struktur dengan ikatan rekapnya kan bergeser gitu. Nah, kalau hanya disajikan simbol itu saja, pasti anak berpikir bahwa oh ini berarti benzin itu kadangkala struktur 1, kadangkala struktur 2 gitu. Padahal kan maknanya bukan begitu. Itu hanya satu struktur, tapi kalau digambarkan dalam satu gambar nggak bisa. Harus digambarkan dalam bentuk gambar resonansi gitu. Untuk memberikan penjelasan. Nah, oleh karena itu ya menyajikan level kimia di level makro, submikro dan simbol itu menjadi penting untuk memahami atau menguasai konsep-konsep kimia secara utuh gitu. Ya, jangan sampai terjadi misalnya begini, kita dapat siswa yang cerdas gitu ya. Bapak Ibu langsung membelajarkan hidrolisis, nulis rumus-rumus gitu. Di situ misalnya ada rumus CH3 COOH atau COONA gitu. Kemudian anaknya bertanya, memang Bapak pernah melihat itu wujudnya kayak apa? Gitu. Ya, kalau kita belum pernah praktikum kan kita jawabannya, ya belum pernah melihat. Oh, gimana Bapak Ibu bisa cerita sesuatu yang belum pernah terlihat gitu. Ya, sehingga ini akan menyebabkan siswa itu menjadi jenuh kalau kemudian dia hanya belajar rumus begitu. Ini mah sama-sama dengan matematika gitu. Tapi kalau Bapak Ibu awali dengan tadi menunjukkan ya mungkin dengan praktikum atau dengan kehidupan sehari-hari, itu saya kira akan bagus sekali gitu. Makanya kalau menunjukkan level makro itu Bapak Ibu, itu ada urutan-urutannya, ya urutan-urutannya. Yang paling bagus, ini dalam diskusi-diskusi sudah saya lihat juga, terutama di forum diskusi ya, sesi 1, sesi 2, di sesi 2 lah saya lihat, mulai ada yang menyampaikan, ini bahan-bahannya kalau bisa ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu bagus sekali gitu. Ya, jadi kita menampilkan level makroskopis itu yang paling bagus adalah menampilkan fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tetapi masalahnya tidak seluruh fenomena dari konsep yang kita ajarkan itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Kan masalahnya itu. Kalau memang ada dalam kehidupan sehari-hari mah bagus, harus dari situ. Sehingga anak lebih mudah ya bahwa yang dia pelajari itu ada di sekitar dia gitu ya. Nah, kalau kemudian tidak ada fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari, nah fenomena itu kita ciptakan, kita tunjukkan melalui apa? Melalui praktikum gitu. Ya, melalui praktikum anak-anak langsung praktek gitu ya, langsung praktek, langsung tahu fenomenanya kayak begini gitu. Nah, ternyata misalnya ada larutan ini saya tes pakai indikator mau pH meter atau indikator universal atau kertas lakmus ya, atau menggunakan
bromtimol blue gitu ya, bromtimol biru gitu ya. Itu ternyata jelas sifat asam basahnya itu terlihat dengan jelas gitu. Nah, ini kita tunjukkan apa bedanya kalau kita menunjukkan fenomena atau level makro itu dalam kehidupan sehari-hari dengan percobaan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, anak itu mengulangi, melihat itu berulang-ulang. Sejak dulu melihat fenomena itu. Tetapi kalau melalui percobaan, ya melalui percobaan, anak itu hanya melihat fenomena itu sekali waktu percobaan itu. Gitu. Makanya saya menyarankan antara percobaan dengan teori, itu Bapak Ibu jangan pisah. Karena fenomena percobaan itu untuk membangun teori. Jadi jangan teorinya dulu diajarkan, besok baru percobaan. Gitu. Lebih mending percobaan dulu baru teori gitu. Lebih bagus lagi diintegrasikan antara data-data di percobaan dengan teori itu diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ada waktu jadwal untuk belajar misalnya teori sendiri kemudian praktikum sendiri gitu. Karena sudah diintegrasikan dalam 3 level itu. Jadi bagus gitu. Nah, sekarang di pengalaman sehari-hari nggak ada fenomenanya. Praktikum nggak bisa. Kenapa alasannya? Bahannya tidak ada. Atau yang kedua, masa pandemi. Anak-anak tidak bisa ke sekolah gitu. Maka kita bisa turunkan level makronya. Dengan cara apa? Kita sajikan videonya gitu. Nah, video ini itu bisa dicari di dalam di YouTube atau di internet. Saya kira akan sangat banyak gitu. Ya, kalau misalnya tidak, Bapak Ibu itu mungkin ya saatnya memang sekarang itu kan antara guru itu ini saling berkolaborasi gitu. Jadi makanya begitu kita ada grup WA ini, Bapak Ibu segera simpen tuh. Ternyata saya punya teman, saya tinggal di Bali, ya Pak Made, ya Bu Wayan gitu, ada tinggal di Bali. Saya ternyata punya teman guru kimia yang tinggal di Klaten, yang tinggal di Papua, yang tinggal di Sulawesi, yang tinggal mungkin ya ada yang bisa jadi ada di sekolah Indonesia luar negeri gitu, di Malaysia, Filipina, di Jepang, di mana gitu. Nah disitulah Bapak Ibu nanti misalnya saya cari video, saya misalnya mau percobaan ini nggak ada bahannya, saya nggak punya. Ya kemudian yang kedua saya cari video nggak ketemu gitu. Ya mungkin tanya ke temannya di Ibu ada nggak di lab Ibu bahan ini? Oh ada, mungkin Ibu sudah pernah belum bikin videonya? Belum, nah, si Ibu tolong Bu bikin videonya. Karena bikin video sekarang itu gampang. Tinggal Bapak Ibu praktikum dan praktikumnya kan tidak harus Bapak Ibu sebagai aktor secara langsung. Bapak Ibu bisa panggil anak-anak yang mungkin mau gitu ya. Saya kira anak-anak kita panggil, kita ajak kerjasama membuat video itu, mereka akan senang hati datang gitu. Mereka yang kita seakan-akan kita sebagai sutradaranya gitu ya. Mereka kemudian bikin, mereka yang menambah-nambahin tulisan, hiasan, sehingga ketika di-upload di YouTube itu nanti akan bagus gitu. Nah di situ Bapak Ibu ikut mejeng gitu ya. Video ini terselenggara atas bimbingan Ibu misalnya Tiaswati gitu kan. Ibu Wayan Eka Pratiwi kan, jadi nama kita ikut di situ. Jadi bagaimana kemudian kita tadi berkolaborasi, kemudian bisa memaksimalkan potensi-potensi anak kita. Karena anak kita itu luar biasa Bapak Ibu. Apalagi sekarang mereka zamannya memang zaman-zaman digital gitu ya. Mungkin produknya lebih bagus dari yang kita. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu kebetulan bagus gitu videonya, viral gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kirim selain di YouTube, mungkin Bapak Ibu kirim di TikTok, kirim di mana sekarang di Twitter gitu ya. Kalau ininya banyak, Bapak Ibu bisa dapat penghasilan dari situ gitu. Ya, saya lihat sekarang itu guru-guru kimia itu masih mungkin belum tahu kuncinya gitu. Sudah luar biasa kalau Bapak Ibu bisa ini dengan baik gitu. Nah, jadi itu ya dengan video. Nah, kemudian tadi sudah berbagai macam cara, videonya nggak didapatkan gitu. Caranya gimana? Ya caranya Bapak Ibu sajikan
mungkin ya ada animasinya, ya boleh dengan animasinya, atau mungkin dengan cerita dituliskan fenomena itu, ya seperti Bapak Ibu ya misalnya baca-baca buku ya sumber bacaan atau apa, oh ternyata percobaannya itu begini tapi tidak ada videonya, ya Bapak Ibu ceritakan gitu. Ya, ceritanya bagaimana tadi kalau saya punya larutan NaCl, larutan NaCl itu berupa larutan jernih gitu ya. Kemudian ketika saya ambil sekian mili, saya masukkan di dalam tas plat tetes ya. Kemudian saya ini masukkan di situ indikator apa, ternyata perubahan warnanya menjadi begini. Nah itu menyajikan fenomena bisa dalam bentuk cerita begitu. Ya walaupun itu sekali lagi tingkat rendah gitu karena anak tidak bisa melihat langsung, hanya mendengar cerita gitu ya. Jadi banyak cara ya Bapak Ibu untuk menyajikan fenomena level makro itu. Nah di dalam apa namanya LMS ini atau diklat ini saya menuntut atau meminta Bapak Ibu untuk paling tidak inginnya sih Bapak Ibu praktek langsung gitu, mau langsung atau siswanya silakan. Kemudian diupload di YouTube, kemudian langsung linknya di situ gitu. Tapi kalau memang berbagai macam keterbatasan, ya coba pakai video gitu ya, pakai video yang ada di YouTube gitu ya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu cari video yang di YouTube kok nggak ada gitu, nah Bapak Ibu bisa kalau tanya dengan yang ini, misalnya Pak Nur Hadi ya tanya misalnya ke Bu Cici misalnya gitu. Bu Cici sudah selesai belum yang ini? Sudah. Ibu bikin sendiri videonya? Iya bikin sendiri. Sudah diupload di YouTube? Sudah. Ya saya minta alamatnya gitu. Sehingga Pak Nur tinggal alamatnya mana, tinggal lihat video itu, linknya cantumkan di tugas Pak Nur gitu. Ya, jadi apa namanya? Peluang-peluang untuk Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan ini itu bagus sekali. Apalagi di sini itu kan luar biasa ya Bapak Ibu. Tadi setanah air, kemudian yang kedua dari senior sampai junior ya. Kalau dari fotonya Pak Made ini kan senior ya sepertinya. Nanti di sini ada mungkin ada beberapa ya ini yang muda-muda ya ini misalnya Bu Intan Fitriani ya, ini dari fotonya kan kelihatan masih muda gitu ya. Walaupun Bu Intan ini kalau namanya nggak beda, ini kayaknya mahasiswa saya dulu gitu, Bu Cici ya. Nah ini kan anak-anak guru-guru muda gitu ya, kadang-kala dalam hal yang sifatnya digital ya itu bisa lebih update gitu ya dibanding kita. Nah itu kita kemudian bisa berkolaborasi Bapak Ibu gitu. Ya ini untuk menyajikan di level makro gitu ya. Nah, kemudian tadi menyajikan di level submikro, yaitu saya kira ya kita di level molekuler. Ya, level molekuler itu kenapa itu terjadi? Pak Mari tadi bertanya, yang ini sering terjadi menjadi miskonsepsi gitu ya, karena didasari atas asam dan basa. Asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Basa itu ada basa kuat, ada basa lemah gitu. Kalau garam itu tidak ada konsep garam lemah, nggak ada gitu. Ya, jadi saya seringkali kalau ngajar ke mahasiswa itu, jadi kalian itu nggak usah khawatir kalau misalnya si A banyak kekurangannya atau kelemahannya, nikah dengan si B banyak kekurangannya, kelemahannya. Kalau sudah nikah itu bukan menjadi pasangan yang lemah, akan menjadi pasangan yang kuat karena tidak ada istilah garam lemah. Mau lemah dengan lemah jadi kuat, lemah dengan kuat jadi kuat, kuat dengan kuat jadi kuat, saya bilang gitu. Ya, sehingga ini garam itu karena dia kuat semuanya terdisosiasi secara sempurna gitu. Ya, semuanya terdisosiasi secara sempurna. Nah, kemarin di dalam tugas saya masih melihat melihat itu ya, saya coba cari. Ya, ini sederhana tapi dampaknya jadi ini
Jadi kurang, ya ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, mungkin saya lihat di sini. Yang menuliskannya itu disosiasi, tetapi dituliskannya itu kesetimbangan gitu. Kemarin siapa ya? Coba saya buka. Ini nggak apa-apa ya, Bu Kristiana ya. Oh, bukan ini. Bentar. Yang bukan tugas ini. Saya mau ngasih contoh yang tadi, yang ditanyakan Pak Made tadi. Yang menganalisis. Nah, ini. Nah, misalnya coba kita lihat ini Pak Saritua. Nah, ini. Oh, atau saya dari depan aja deh. Ini saya belum, ini Bapak Ibu, belum ada tugas di sini yang saya nilai 100 ya. Nanti kita lihat. Ini misalnya Bu Wayan ya. Ini nilainya 95 ya. Apa yang kemudian menyebabkan nilainya itu kurang gitu ya. Nah, ini. Bapak Ibu perhatikan. Ini saya perbesar caranya gini. Nah, ini Bu Wayan ini yang pertama ya, reaksi ini autoionisasi air ya. Itu harus kemudian dituliskan ya. Ada beberapa Bapak Ibu yang tidak menuliskan. Kenapa harus dituliskan? Karena kita ingin melihat sebenarnya di dalam larutan garam itu ada istilahnya spesies apa saja, isinya apa saja gitu. Nah, itu harus kita tahu gitu, karena kalau di dalam kimia itu dari spesies yang ada itu nanti ada kemungkinan spesies itu bisa saling berinteraksi, bisa kemungkinan tidak saling interaksi gitu. Ya, makanya kita harus menuliskan seluruh spesies yang ada gitu ya. Nah, di sini ya ini ada dua proses ya di dalam ketika kita punya larutan dari suatu garam gitu. Yang pertama namanya larutan pasti ada air, dan air itu selalu memiliki ya autoionisasi begini ya, 2O menjadi berkeseimbangan ya 3O plus OH minus. Nah, ini yang pertama mungkin menuliskan simbol ya, simbol itu dituliskan berdasarkan kesepakatan. Nah, Bapak Ibu menuliskan simbol ya, simbol itu berkeseimbangan itu bukan dengan dua panah begini. Panah dengan ujungnya dua-duanya dua-duanya ada begini ya. Ya, tetapi simbolnya itu mungkin saya masuk dulu ke sini ya. Karena di sini sudah ada ya di
Saya masuk lagi ke sini. Panas tengah ya Pak ya? Ya, panas tengah. Tengah kanan. Tapi jalan di itu suka nggak ada. Ya, itu yang sering ini, Bapak Ibu, sering. Di Word nggak ada. Kadang-kadang tidak ada. Susah ngetiknya Pak di Word. Sering kelewat ya. Jadi mana yang ada? Betul Pak, betul. Nah, ini nanti saya tunjukkan ada Bu, bukannya tidak ada. Mungkin Bapak Ibu belum nemu. Oh, equation ya. Ya, di equation, betul. Nah, jadi kalau di buku-buku ini makanya saya beri ini bukunya itu di buku Brown dan buku, nah kayak begini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau menuliskan reaksi keseimbangan jangan lagi pakai panah yang matanya 2, gitu. Ya, jadi harus pakai begini keseimbangan itu. Nah kayak begini. Ya, ini simbol yang kemudian disepakati di UPEC gitu. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya menuliskannya masih seperti dengan yang tadi, itu ya kalau siswanya pinter, siswanya mengatakan, oh ini Bapak Ibu guru belum update gitu. Ya, karena hampir di seluruh buku-buku yang internasional itu sudah menggunakan simbol begini. Gitu ya. Nah, sekarang saya coba tunjukkan, misalnya di Word gitu ya. Di Word itu, nah Bapak Ibu kalau membuat ini, membuat tulisan-tulisan kimia ini, ya, tulisan-tulisan kayak begini, itu jangan menggunakan simbol, gitu, ya, jangan menggunakan simbol, insertnya jangan simbol, tapi di equation, gitu ya, di equation. Nah di equation ini Bapak Ibu ketemu banyak gitu. Coba kita cari yang simbol tadi ada di mana. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Di bagian apa ya? Di itunya Pak, raw, dipilih raw. Oh iya, mulainya gimana Bu? Lupa saya. Di atasnya tuh Pak, di scroll ke atas, dipilih, diklik yang simbol-simbolnya itu diklik. Ini? Yang tanda panah ke bawah. Kalau di saya ada Pak. Ya harusnya ada. Jadi diklik yang itu tuh Pak, yang ada tanda panah ke bawah kecil. Ada tanda panah atas ke bawah, atas bawah. Di sebelah kanan. Kanan. Terus? Bukan itu Pak, itu loh Pak yang ada apa ya? Atau saya yang share screen mungkin Pak, nunjukinnya. Ya, ya, bagus. Ya, Ibu aja yang share screen ya. Iya. Saya lupa saya. Silakan Bu. Tapi disable Pak. Pas disable sebentar, saya ini dulu. Saya izinkan dulu. Silakan Bu. Silakan, sudah bisa Bu ya. Yang ini Pak. Nah ininya pilih raw. Oh iya iya iya. Ini bukan Pak? Iya betul. Yang penting ada lambang tadi. Mana yang lambang tadi? Ini. Nah ini nih, tuh ya. Ya. Coba diulangi Bu dari ini supaya semuanya ini. Dari misalkan ini home ya. Itu kan insert. Insert. Nah, klik insert. Equation. Klik equation. Ya, ini yang ini nih, yang tanda panah ini. More. Ya. More. Ininya jangan pilih basic math. Kalau basic math nggak ada. Jadi pilihnya row. Row, oke. Ini. Mana tadi? Ini. Ya, gitu. Oke, itu ya Pak. Oke, baik. Makasih Bu Raima. Bu Evi Pak, Bu Evi. Iya, Bu Evi Raima kan.
Ya, jadi begitu Bapak Ibu, kalau menuliskan ini persamaan-persamaan kimia itu pakai equation, dan itu salah satu fungsinya. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya kadang-kadang kan nulis di Word ya, kalau pakai simbol itu, kemudian Bapak Ibu save as di PDF, itu nanti akan berubah kalau pakai simbol itu. Tapi kalau pakai equation itu nggak akan berubah. Ya, mau di Word, mau di convert kemanapun, dia tidak akan berubah. Gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, silakan nanti kalau misalnya ini menuliskan, nah silakan pakai itu. Gitu ya. Nah, saya dulu juga diberi teman Bapak Ibu kayak ini, keluar lambangnya itu begini, kalau saya nulis, itu kalau saya klik ini nanti langsung rumusnya jadi rumus kimia gitu. Misalnya ya, saya tulis di sini H3O plus gitu. Ini saya dulu dikasih sama Pak siapa gitu. Nah, saya klik di sini. Screen-nya Pak, screen-nya belum muncul. Oh, screen-nya belum muncul. Oke. Kalau nggak salah itu namanya apa ya, chemistry equation atau apa gitu. Nah, jadi begini misalnya Bapak Ibu. Ini saya besarkan dulu biar kelihatan ya. Ya, saya tulis begini, H3O plus misalnya gitu. Kan kadang-kadang kita cuma satu-satu ya, tiganya diginikan ya. Nah, saya tuh bisa insert begini, ini langsung saya blok. Terus saya klik ini, udah jadi gitu. Nah, ini tuh namanya, apa ya dulu ya? Lupa saya. Tapi di Google pasti ada. Ya, di internet itu ada. Gitu. Memunculkan itu apa itu istilahnya, Pak? Ya, ini ada prosesnya. Saya itu dikasih Pak siapa itu guru kimia yang ini, guru madrasah itu. Nah ya, memunculkan ini kan apa namanya gitu maksud saya. Harus dicari dulu nanti aja. Yang guru madrasah yang banyak nulis kimia itu, namanya Pak siapa? Pak Urip bukan Pak? Pak Urip. Pak Urip. Ya. Saya dikasih sama Pak Urip itu. Pak Urip. Oh, Pak Urip ya, Mang, pakarnya. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa klik di Pak Urip itu, nanti di situ pasti ada itu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi kimia yang beliau dapatkan itu. Ada jangan yang direspon, Pak. Sendiri, ya. Ada Jangan yang direspon. Kemudian di ini. Ada yang diambil dari yang lain gitu. Masuk Gmol kayak gitu ada. Gmol ya. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau saya perlihatkan pekerjaan dari Ibu Wayan tadi. Bu Wayan ini bagus-bagus pekerjaannya. Mana tadi ya? Oh, di ini ya. Tadi di tugas sesi 1. LK02. Nah, ini kenapa nilainya tidak maksimal, diantaranya tanda ini. Ya, tanda ini harus dibetulkan, kemudian ada 2 ya, kemudian NaNO3, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Made ya. Jadi seluruh garam itu dia akan mengalami disosiasi secara sempurna gitu. Nah, kemudian yang juga ada salah lagi itu atau kurang lengkap di sini. Ya. Spesies yang ada ya, ini Bu Wayan belum menuliskan H2O gitu. Ya, harusnya ini ada H2O-nya. Jadi kalau misalnya dia reaksi keseimbangan,
Berarti kan ini ada nih, spesies H2O tetap ada, H3O plus ada, OH minus ada, gitu. Tetapi kalau dia berkesudahan begini, maka spesies NaNO3 padatan nggak ada. Adanya spesies Na plus sama NO3 minus, gitu. Ya, jadi kalau spesies yang ada itu ya H2O, H3O plus, OH minus, Na plus sama NO3 minus, gitu. Nah sekarang setelah Bapak Ibu nanti dalam tidak hanya hidrolisis ya, semua ketika Bapak Ibu bicara larutan, setelah bisa mengidentifikasi spesies-spesies yang ada itu, maka berpikir selanjutnya adalah spesies-spesies mana yang kemudian interaksinya itu menghasilkan reaksi, gitu. Nah kalau kemudian spesies-spesies yang bisa berinteraksi itu, yang pertama itu adalah yang muatannya berbeda. Di secara naluri, kalau muatannya berbeda itu pasti berinteraksi. Cuman interaksinya itu apakah hanya terlarut saja, ya, terlarut itu bahasa Inggrisnya itu hidrasi, ya, terhidrat gitu, atau bahasa lainnya itu hanya ya teman biasa gitu ya, atau dia bereaksi gitu. Kalau bereaksi itu, ya sebagaimana definisi kita di awal, menghasilkan sesuatu yang baru, gitu. Ya, misalnya ini ada spesiesnya berarti ada H3O plus, ini dengan OH minus, ya OH minus interaksinya kan ya ini ya, ini interaksinya sudah konstan, tidak ada perubahan lagi. H3O plus dengan Na plus nggak mungkin berinteraksi karena sama-sama bermuatan positif dengan NO3 minus. Nah, mungkin nggak H3O plus berinteraksi dengan NO3 minus gitu. Nah, kalau misalnya berinteraksi pun ya H3O plus dengan NO3 minus kan jadinya HNO3 ya. HNO3 itu asam kuat. Asam kuat itu tidak ada yang dalam bentuk molekul. Kembali lagi dalam bentuk H3O plus sama NO3 minus. Jadi nggak juga bisa berinteraksi gitu. Ya, sehingga yang lain misalnya bisa nggak Na plus dengan H2O. Nah, ini yang kemudian menjadi konsep hidrolisis itu yang masih kadangkala banyak yang kurang tepat gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ditanya hidrolisis, yang mengalami hidrolisis itu siapa sih gitu? Apakah garamnya, padatan NaNO3 minus, apakah ionnya, ya, mungkin ion Na plus, ion NO3 minus, atau airnya? Mana Bapak Ibu yang mengalami hidrolisis? Garamnya. Kation anion. Kation anion. Garamnya gitu ya. Hidrolisis itu apa sih? Hidro itu apa? Uraian. Air. Air yang terurai. Tambah air. Yang terlisis. Hidro itu air, lisis. Cah. Uraian. Penguraian. Jadi yang mengalami penguraian atau hidrolisis itu air atau garamnya? Air. Air. Nah di sini masih banyak sekali, makanya judulnya itu kadang-kadang memang salah. Hidrolisis garam kan gitu. Cuman kata di tengahnya itu nggak ada. Harusnya judulnya itu hidrolisis oleh garam atau hidrolisis dari garam. Yang mana Bapak Ibu? Oleh garam. Oleh garam. Oleh garam harusnya kan ya. Karena intinya hidrolisis adalah H2O. H2O itu bisa dipecah apa tidak? Misalnya itu Na plus. Na plus ya dengan H2O itu kan kira-kira H2 itu kan ada H3O plus atau H plus ya dengan OH minus. Nah sekarang bisa nggak Na plus itu ya memecah ya ikatan antara H3O plus dengan OH minus. Ya. H3O plus di mata siapa? Di mata OH minus gitu. Nah ternyata ya itu kalau bahasa ininya ternyata OH minus itu dia lebih cocok dengan H3O plus. Makanya
kalau dia sudah bersatu dengan H3O+, ada Na+ datang itu, udah biarin saja gitu. Ya. Tapi beda halnya kalau yang datang, yang mendekati itu adalah ion Na4 positif. Ya, kalau yang mendekati ion Na4 positif, OH- itu mulai goyah dia. Kayaknya lebih bagus yang Na4 positif daripada H3O+. Ujung-ujungnya H3O+ dia lepas, OH- ketemu Na4 positif gitu. Nah, itu namanya si airnya terhidrolisis gitu. Airnya itu terurai menjadi H3O+ dan OH-. OH-nya kemudian menyatu ketemu dengan Na4 positif gitu. Alasan-alasannya tadi ya, kita kalau secara kimia ya kita bisa menggunakan teori asam basa Brown-Sittlori ya, kita bisa menggunakan sifat dasar ukuran. Sifat dasar dari setiap atom itu adalah ukuran dan kemudian muatannya. Muatan itu melambangkan kekuatan. Ya, ukuran itu ya melambangkan ukuran gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengeksplorasi analogikan dengan kehidupan sehari-hari banyak sekali gitu. Di situ gitu. Misalnya ya umumnya itu kalau seseorang itu kurus, kira-kira dia lincah atau gerakannya ini pelan-pelan gitu. Lincah. Ya, kalau kemudian dia ini ukurannya besar, ya kira-kira ya gerakannya akan lambat gitu. Umumnya begitu. Makanya yang dicari itu adalah yang secara ukuran besar tetapi lincah gitu. Nah, itu yang susah gitu. Jadi itu nanti mobilitas dari ion atau atom itu dia akan cepat sekali gitu. Begitu. Maka setiap kita menjelaskan itu larinya ke situ. Kalau dia sifatnya tunggal gitu ya, larinya ke situ. Kalau dia sifatnya adalah ion yang banyak gitu ya, itu ya menggunakan ini aja. Dalam hal ini reaksinya dengan air ya kita gunakan teori asam basa Brown-Sittlori gitu. Ya, karena pasangan asam basa konjugasi itu, asam basa konjugasi itu, Brown-Sittlori mengatakan yang satu lemah, yang satu kuat. Satunya kuat, satunya masih lemah gitu. Nah itu, jadi kalau Bapak Ibu kita kira-kira menjelaskan kimia itu, tadi dalam diskusi ada juga yang mengatakan, ini mah terlalu teoritis, anak-anak SMA ini. Bapak Ibu bisa ke sana kemari dulu. Ya, bisa cerita terkait dengan kehidupan sehari-hari itu banyak di situ gitu. Ya, tadi saya cerita terkait dengan nikah misalnya. Jadi nggak usah takut, lemah dengan lemah itu kuat jadinya. Lemah dengan kuat jadinya kuat gitu. Terus ion-ion tadi juga ini. Nah, setelah dari situ baru Bapak Ibu arahkan. Nah, secara kimia begini gitu. Ya, jadi siswa kita itu berlatih berpikir logis gitu ya. Ya, dengan memahami setiap spesies-spesies itu ya. Kemudian yang kedua juga bisa menjelaskan ya secara konsep kimianya itu seperti apa. Gitu. Dan dengan begitu siswa itu pasti akan menjadi senang gitu. Terkesan gitu. Beda halnya dengan Bapak Ibu ngajari tulisnya datang, tuliskan rumus, ngitung pH, dikasih tugas PR, sudah sambil nggak tahu ini makhluk apa, ini ada di mana, kenapa saya harus begini gitu. Ya, nah itu akan menjadi anak-anak itu jenuh gitu. Nah, mungkin itu kira-kira Pak Made, ya mudah-mudahan bisa menjawab ya sambil saya masuk ke sana kemari gitu. Silakan Bapak Ibu, kalau yang lain ada yang ini menyampaikan terkait dengan materi ini. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Silakan. Di luar materi nih Pak. Silakan. Untuk sertifikat ini apa bisa dihargai ya untuk kenaikan pangkat Pak? Ya bisa dong. Kan bisa, ini dia diklat 32 JP kalau nggak salah. Sangat bisa Pak. Ya, sangat bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya. Karena selama ini kan untuk diklat tatap muka kan sulit sekarang ini. Ya makanya
di apa namanya di dalam diklat kita ini pesertanya itu cepat sekali mendaftarnya. Ada beberapa kemarin yang saya kontak secara ini ya japri gitu, kenapa belum mengerjakan, kenapa belum ini. Ada yang menyampaikan saya salah kelas gitu, salah kelas masuk sini, dia guru SD atau apa gitu masuk sini. Nah kalau dia salah kelas itu artinya menutup peserta yang lain, kasihan gitu. Termasuk ini Bapak Ibu yang kemudian sudah masuk kelas tetapi tidak mengikuti. Itu artinya menutup kesempatan bagi guru-guru yang lain. Ya, yang ingin betul-betul mendapatkan ilmu ini dan juga sekaligus mendapatkan tadi sertifikat ya, mau untuk kenaikan pangkat atau untuk yang lainnya itu bisa digunakan gitu ya. Makanya nanti ke depannya ya kalau Bapak Ibu ini karena setiap bulan itu rencananya akan dibuka ya di WP4TK ini bagi yang baru bergabung. Ya, ini sudah angkatan 15 ya. Ya, kata 15 dan sudah mulai banyak dosen-dosen yang terlibat dan nanti ke depannya juga apa mungkin bisa bertambah ya sehingga Bapak Ibu nanti akan terfasilitasi lah. Kalau selama ini kan diklat itu harus datang ke tempat tertentu. Kalau ini kan nyaman, daring, dan dikerjakan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini tuh yang repot adalah pengajarnya. Artinya saya membuat ya kayak PPT yang saya sajikan di dalam modul ini kan seringkas mungkin, segamblang mungkin, semudah mungkin gitu ya, agar Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan sih bisa mengikuti apa-apa yang saya tulis di situ ya, karena Bapak Ibu sebenarnya begini. Kalau Bapak Ibu lihat di tulises itu kan seakan-akan materinya banyak sekali kan gitu. Ya, materinya banyak sekali. Padahal konsep kimianya itu cuma satu. Ya, konsep kimianya yang pertama apa? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa air itu senantiasa mengalami autoionisasi. pH itu bergantung dari jumlah OH- dan jumlah H+-nya. Terus yang kedua, kalau air dimasukin larutan garam, dimasukin garam, berarti garam itu akan mengalami disosiasi menjadi ion-ionnya. Nah, setelah itu kita harus bisa tentukan spesies apa saja yang ada di dalam larutan garam itu. Kalau sudah tahu spesiesnya, kita tinggal lihat interaksinya yang terjadi seperti apa gitu. Dan dalam hidrolisis itu interaksinya cuma pilihannya dua. Ion-ion yang ada itu bisa memecah air, merebut H+ atau H- dari air apa tidak gitu. Kalau tidak bisa ya tidak terjadi hidrolisis. Kalau si ionnya, kationnya bisa, anionnya bisa, berarti hidrolisisnya total gitu. Artinya dari kationnya bisa memecah air, dari anionnya bisa memecah air gitu. Dan teorinya cuma itu, fenomenanya macam-macam. Ya makanya kalau Bapak Ibu ada di sesi 1, sesi 2, sesi 3, itu sebenarnya konsep kimianya sama, cuma satu. Fenomenanya saja yang beda-beda. Ini fenomenanya ada yang larutan garam itu bersifat netral, ada yang bersifat basah, ada yang bersifat asam gitu. Cara menjelaskannya sama. Nah, Bapak Ibu nggak usah menghafal, ikut sesi 1, sesi 2, sesi 3. Setelah itu ada fenomena yang lain, Bapak Ibu suruh menjelaskan, itu udah pasti bisa karena berulang-ulang. Hal yang sama diulang-ulang. Nah, dalam konsep-konsep kimia yang lain juga sama seperti itu gitu. Sebenarnya konsepnya itu cuma satu. Ya, misalnya Bapak Ibu belajar koloid kan banyak sekali itu. Itu konsep yang mendasari apa? Hanya ukuran koloid. Kenapa kok koloid memiliki sifat-sifat seperti itu? Karena ukuran koloidnya itu sekian nanometer gitu. Penjelasannya mah dari situ gitu. Ikatan, ya kenapa ikatan umpamanya? Nah, ikatan itu dasarnya adalah proses pembentukannya. Kalau ikatan ion itu pokoknya ada ion positif, ion negatif, ada gaya elektrostatik, jadi senyawa. Kalau ikatan kovalen berarti penggunaan elektron bersama gitu. Kalau ikatan logam, nah fenomenanya bisa banyak sekali. Tetapi teorinya, konsepnya itu hanya satu dan setiap fenomena Bapak Ibu ulang. Mungkin di dalam menjelaskan di kelas fenomena tertentu, penjelasannya Bapak Ibu buat penjelasan yang clear gitu.
Nanti kalau mau mengulangi, anak-anak diberikan tugas ya untuk fenomena yang lain mungkin secara berkelompok gitu. Ya, caranya mereka berulang lagi gitu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kasih PR. Mereka mengerjakannya berulang lagi. Kasih latihan, berulang lagi, kasih ujian, berulang lagi, sehingga dengan pengulangan-pengulangan itu ya mereka siswa kita itu akan dengan sendirinya itu paham gitu. Ya, dan di situ Bapak Ibu bisa berkembang ke sana kemari gitu. Ya, kalau saya ngajar kimia, saya juga ngajar kimia dasar. Wah, itu mah apa namanya? Ya alhamdulillah tidak ada anak yang tidur yang ini gitu. Karena mereka terus ini apa yang ada di ini dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dia gitu. Oke, baik. Maka satu hal lagi Pak. Silakan. Satu hal lagi Pak. Ini harapan saya untuk grup yang sudah terbentuk ini, harapan saya pada Bapak khususnya dan bagi peserta yang lain tidak sampai keluar dari grup. Barangkali ada informasi informatika, mohon Bapak Dr. Wiji bisa memberikan informasi sehingga kami bisa update dan ikut berpartisipasi untuk bisa terus menambah pemahaman kami tentang materi kimia. Karena kami menyadari bahwa kimia yang kami peroleh waktu di kampus juga tidak maksimal, sehingga dengan seperti ini kita sangat senang. Artinya dengan kegiatan ini kita menambah wawasan kita, pemahaman kita, dan sekaligus juga menambah pemahaman kita tentang materi-materi yang lain, yang seperti tentang perhitungan matematika, membuat simbol-simbol tadi sudah banyak sekali. Karena itu harapan saya untuk grup jangan sampai dihapus dan teman-teman peserta yang lain juga jangan sampai keluar. Barangkali nanti Bapak Dr. Wiji selaku kantor dari P3 bisa memberikan informasi-informasi, barangkali ada diklat-diklat yang baru, Bapak Dr. Wiji kami mohon untuk bisa memberikan informasinya. Saya kira itu Pak harapan kami. Terima kasih. Ya, baik Pak. Nanti saya kira harapannya sama ya. Jadi tadi yang pertama kita sebagai guru kimia itu saat-saat sekarang itu sudah tidak ada saatnya lagi kompetisi ya. Saatnya kita kolaborasi. Kemudian yang kedua berbagi informasi. Makanya di grup ini nanti ya mungkin sih grup ini mah grup kita bersama. Maksudnya Bapak Ibu punya info pelatihan atau info apa bisa dimasukkan di situ, berbagai informasi. Kemudian Bapak Ibu misalnya ada sesuatu materi yang sulit, yang perlu didiskusikan, nanti kalau sudah pelatihan ini selesai ya bisa dimasukkan di situ, gitu kan ya. Jadi nanti kalau misalnya ini kan angkatan 15, mungkin nanti ada juga mahasiswa peserta yang angkatan 16. Gitu. Nah, nanti saya gabungkan saja dengan ini sehingga Bapak Ibu lebih luas lagi gitu. Dan nanti di angkatan 16 kan Bapak Ibu mungkin bisa masuk ke kelas kimia yang lain kan gitu. Nanti peserta yang lain masuk ke kelas saya sehingga nanti akan banyak ini. Makasih Pak, makasih Pak informasi. Ini saya kira karena yang di P4TK ini kita tidak membatasi Bapak Ibu hanya guru sekolah saja gitu, guru madrasah juga bisa. Ya, guru madrasah juga bisa ya. Cuma nanti saya pesankan begitu nanti misalnya ada angkatan 16 dibuka saya share, Bapak Ibu segera mendaftar. Siap Pak. Karena kalau udah penuh 40 nggak bisa daftar lagi gitu. Siap. Apalagi sekarang sudah semakin masif ini ya sosialisasinya gitu. Ya sudah cukup banyak guru-guru yang mungkin kenal dengan saya, Pak saya nggak bisa masuk. Ya nanti kalau angkatan 16 begitu dibuka langsung segera gitu karena kalau nanti nggak bisa masuk lagi gitu. Siap Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Nadi. Sami-sami Pak. Bapak Ibu yang lain silakan. Tidak terasa kita sudah hampir 1,5 jam ya. 1,5 jam lebih. Target sesi sejam gitu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Pak. Bu Evi, maka Bu Evi. Ya, Bapak, ini saya mau menanyakan mengenai di buku. Ya. Buku halaman 5, buku yang di-share aja Bu, di-share. Ya, di-share aja.
biar kita langsung lihat. Bentar, Pak. Ya. Ini sambil nunggu ini Bu Evi nge-share. Bapak Ibu, saya di kampus ngajar kimia sekolah. Nah, saya ngajarnya ya anak-anak saya haramkan membawa buku kimia SMA. Sumbernya harus buku General Chemistry. Silakan Bu Evi. Ini Pak, ada yang sedikit bingung istilah Kak. Ini kan mengenai garam yang berasal dari asam lemah basa lemah gitu Pak. Kan biasanya kita membandingkan Kb dan Ka ya. Ya. Nah, biasanya kan Kb-nya itu Kb dari si basa lemahnya. Ya. Ka-nya dari Ka asam lemahnya gitu ya kan Pak? Ya. Tapi di sini ada istilah if Kb for the anion. Kalau anion itu berarti kan sisa anion, misalkan KF. Berarti F- kan ya Pak ya? Ya. F- itu berarti kan maksudnya Kb itu bahasa konjugasinya gitu, F-. Ya. Jadi di sini yang dilihat itu KBKA dari asam konjugasi dan basa konjugasi gitu ya Pak? Ya. Bukan kalau di buku-buku SMA itu KBKA asam basa lemah gitu. Ya. Gimana Pak? Ya, saya tertangkap Bu Evi. Ya. Bu Evi mungkin coba perlihatkan contoh reaksi yang di atas ada nggak? Contoh, nah kayak gini. Oke, nah ini. Mungkin bisa diperbesar, Bu? Agak buram ya, Pak? Kalau diperbesar kelihatan. Perbesar aja lagi, geser. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita di dalam hidrolisis ini, itu sebenarnya konsep asam basa itu menggunakan campuran ya antara konsepnya Arrhenius dengan konsepnya Brownstedt-Lowry. Nah, ini yang memang kadang-kala di SMA itu diajarkan ada konsep asam basa Brownstedt-Lowry, tetapi dalam aplikasinya kadang-kala tidak dipakai oleh Bapak Ibu. Jadi misalnya itu reaksi Al H2O 6 3+ ya plus H2O ya menjadi ALOH 2O 3 2+ itu tambah 3O+ gitu. Nah, itu kira-kira dengan melihat itu ALH2O 6 3+ itu asam atau basa? Asam. Asam karena menghasilkan H+. Karena melepaskan H+ ya. Ya. Kan dalam konsep asam basa Brownstedt-Lowry itu kan serah terima proton ya? Ya, serah terima proton. Asam itu yang dia melepaskan H+ atau 3O+. Ya. Basa itu yang menerima gitu. Berarti ya ALH2O 6